Jumpa lagi Jagat Review TV dengan Dedi. Kali ini kita mau bahas sebuah smartphone yang fenomenal. Apa nih? Kuning-kuning. Kita lihat abis ini. Nah, kita sekarang kedatangan sebuah smartphone yang fenomenal, namanya Pocophone by Xiaomi. Nah, itu yang penting ya, Pocophone by Xiaomi. Jadi, Pocophone ini adalah sebuah smartphone yang fenomenal. Kenapa? Karena dia hadir dengan harga terjangkau, tapi prosesornya di dalam. Serem banget, Snapdragon 845. Saya punya listnya di sini. Oh, sebelum kita masuk list, saya jelasin dulu sedikit deh. Jadi, smartphone yang satu ini diawali penjualnya di India dan Indonesia. Benar, ini dan Indonesia. Bahkan ada kemungkinan ini nggak dijual di Amerika ya. Mereka pun masih memikirkan apakah ini akan dijual di China sendiri. Tujuan Pocophone ini dibuat adalah untuk membuat smartphone yang canggih, kelas atas, paling tidak berperforma kelas atas, untuk semua. Jadi semua orang bisa beli. Semua orang bisa beli berarti harganya harus terjangkau ya. Oke. Itu menarik banget. Jadi yang dilakukan adalah membuang yang tidak benar-benar perlu dan mengoptimalkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Bagi Pocophone yang paling penting adalah performa. Nah, ini hari pertama kita megang barang ini, hari-hari awal kita megang barang ini, jadi kita mungkin tidak akan bisa datang dengan hasil foto, walaupun kita udah coba-coba sedikit tadi, mungkin nggak detail. Nanti hasil pengalaman kita seminggu kita akan buat lagi videonya. Cuma untuk di awal ini sudah cukup menarik, karena di awal kita sudah bikin pengujian juga. Jadi, saya mulai dari spesifikasi dulu ya. Spesifikasi SoC-nya atau prosesornya adalah Snapdragon 845. Yes, ini 845 dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Mungkin bisa sekitar setengah atau kurang dari setengah dari flagship lain yang pakai 845. Kemudian storage internalnya untuk yang kita pegang sini kebetulan ini warnanya biru nih, cocok banget sama Jagat. RAM-nya 6GB dengan storage internalnya 128GB. Layarnya ukurannya agak aneh ya, 6,18 inci IPS ya, IPS. Bukan AMOLED seperti flagship, tapi nggak esensial. IPS-nya kalau bagus ya bagus aja gitu kan. Rasionya juga lucu, 18,7 banding 9. Nggak nyampe 19, tapi bukan 18,5 juga, 18,7 banding 9. Dengan resolusi 2246 x 1080 pixel ya. Kacanya ini di depan udah Gorilla Glass, kita kurang jelas nih Gorilla Glass berapa, tapi udah Gorilla Glass. Tapi saya ingetin ya, Gorilla Glass bukan berarti pasti anti gores. Kalau dia ada pasir di sini saya gores ya tetap aja masih ada kemungkinan ada garis. Itu berlaku buat semua Gorilla Glass. Kita masuk ke kameranya, itu adalah 12 megapiksel yang di sini 12 megapiksel, dual kamera tentunya, ada 5 megapiksel di bawah. 12 megapikselnya itu pakai diafragma 1,9. Lumayan lebar. Ya. Tentunya kamera 5 megapikselnya ini fungsinya adalah untuk tandem supaya bisa dapat depth-nya ya, kedalaman ruang. Jadi kalau bisa mau foto, mau di blur belakangnya jadi bisa. Bukan fungsi wide atau fungsi tele. Kamera utama ini ada AIS-nya untuk video. Ya, jadi ada electronic image stabilizer untuk video tapi tidak ada OIS-nya ya. Dan yang menarik adalah AI-nya ada. Nanti kita lihat AI-nya seperti apa. Tilt and shift ada fiturnya di situ, straighten ada di situ, menarik banget. Kemudian kamera di depan ini lumayan menarik ya. Ini kameranya 20 megapiksel untuk selfie f2.0. Kita udah coba, lumayan bagus hasilnya. Walaupun agak gelap tapi lumayan oke lah ya. Di sebelah kirinya saya kira tadinya adalah sebuah flash, tapi itu bukan flash, itu adalah kamera lagi untuk face recognition. Tapi ini kamera infrared, jadi tujuannya dalam kondisi gelap pun face recognition tetap jalan. Walaupun tetap disarankan bahwa fingerprint itu masih tetap yang paling penting ya, yang paling baik, yang paling secure, paling aman gitu maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah atas ini masih ada satu jack yang saya suka. Ini ada jack 3,5 mm buat audio. Kemudian di sisi kanannya ini ada berjejer 3 tombol. Ada tombol power, ada tombol volume up dan volume down. Sebelah kiri nyaris nggak ada apa-apa. Kita hanya lihat ada sebuah tray aja di sini, SIM card tray di sini. Isinya adalah sebuah tray hybrid. Jadi bisa dual SIM atau satu SIM card dengan sebuah micro SD 200 up to 256 GB. Lumayan gede ya. Isinya udah 128 tambah 256 lagi lumayan besar. Di sisi bawah kita lihat ada
grill buat speaker ya, dan USB Type-C. Di punggungnya kita lihat ini dua kamera yang tadi dibahas, kemudian ada flash dual tone sama fingerprint ada di belakang. Ya walaupun ini prosesornya bagus ya, kita nggak berharap fingerprintnya juga bisa di bawah layar, belum ya, soalnya harganya murah banget. Ya. Oke, apa yang saya kelewat? Oh, yang saya kelewat dari spesifikasinya adalah yang paling penting, di mana baterainya ini 4000 mAh. Yes, ini Snapdragon 845 dengan baterai 4000 mAh. Lalu baterai ini masih ditemenin lagi sama Quick Charge 3. Ya. Dan Quick Charge 3 ini ada smartphone yang datang bisa Quick Charge 3 tapi chargernya nggak bisa. Ini datang dengan charger yang 18 watt. Berarti sudah sangat siap sekali buat ngecas Quick Charge 3. Nanti kita lihat pengalaman kita ngecas nanti masih belakangan ya. Konektivitas Bluetooth pasti dong, pasti ada. Wi-Fi-nya yang kita tertarik sekali karena itu 5 GHz. Kalau dari body ya, kita lihat bodinya nih. Nah ini bodinya ini bagian yang dikurangi nih. Ini bodinya plastik, ya. Saya masih sih nggak ada masalah sama bodi plastik. Kebetulan kita dapat adalah warna biru. Saya tahu ada satu lagi warna hitam. Saya nggak tahu ada warna-warna lain akan masuk ke Indonesia. Tapi yang paling keren sih yang Kevlar ya, cuman kayaknya nggak masuk ya. Mungkin harganya juga sedikit lebih tinggi. Jadi ini yang kita dapat yang warna biru dengan bodi plastik. Nah, di dalam bodi plastik ini tersimpan sebuah prosesor yang kencang, tapi untuk menghandle prosesor yang kencang ini, si Pocophone menggunakan yang disebut dengan liquid cooling system. Ya, kita ada satu video sebelumnya yang udah pernah ngebahas soal liquid cooling system ini juga ya. Nah, ini menjanjikan bahwa si Pocophone ini tidak akan terlalu panas, atau setidaknya panas itu tidak akan menyebar gitu ya. Jadi nggak menitik satu titik terus begitu kena tangan, aduh pedas. Atau ada yang nggak enak lagi adalah beberapa smartphone yang kita coba. Kalau kita panaskan, panas itu di pinggir sini nih, di pinggir-pinggir sini. Jadi pas dipegang itu langsung kena ke tangan. Kalau panasnya di belakang masih mendingan sih. Karena kenanya di telapak tangan kadang-kadang nggak kena kan, masih ada jarak di bawah sini ya. Tapi kalau kenanya di pinggir itu udah panas banget, biasanya nggak enak pas dipegang tuh. Ini aku panas banget. Terutama habis main game. Nanti ada pengujiannya, kita kasih lihat seberapa tinggi suhunya ya. Oke, kita lihat mau lihat menunya. Coba ya, kita lihat menunya ya. Sekarang kita lihat menunya. Ini menu, ini depannya ya. Depannya kita bisa lihat ini pakai notch, kelihatan ada bekasnya di atas, ada bentukannya di atas. Terus untuk masuk ke dalam kita swipe ke atas, seperti biasa dia udah ada pembagiannya, ada communication, ada entertainment, ada fotografi, tools, ada lifestyle. Wah, menarik. Lalu kita masuk ke bagian setting. Ya kalau mau lihat bagian settingnya ya, nah settingnya standar sih, about phone, terus ada SIM card, mobile network. Oh sorry, di sini ada yang menarik. Ada yang lihat, saya belum hidupin, tapi ada yang aneh, dual 4G ya. Jadi sudah dua SIM cardnya bisa jalan di 4G dua-duanya berbarengan. Menarik ya, karena 845-nya sih ini sebetulnya. Wi-Fi-nya kalau bisa lihat ini nyambung ke Wi-Fi kami yang 5 GHz. Jadi dia sudah siap untuk 5 GHz, bukan yang 2,4 biasa, dia bisa 2,4 bisa 5 GHz juga. Bluetooth, portable hotspot otomatis ada. Bisa dilihat di sini kelengkapannya. Di display ini saya cukup suka ada opsi contrast and color-nya, jadi kita bisa setting sesuai dengan apa yang kita suka. Saya personally lebih suka sedikit lebih warm daripada kebiru-biruan. Brightness levelnya juga bisa disetting semua di sini ya. Kemudian wallpaper, theme, sound and vibration, otomatis semuanya bisa diset di sini. Kemudian by the way, tactile feedback-nya lumayan enak ya. Berasa kayak handphone yang lumayan berkelas gitu ya. Ini ada lock screen and password, terus notification and status bar, home screen recent, full screen display. Ini bagian yang menarik, full screen display. Kenapa? Karena di sini ada pilihan buat hide screen notch-nya, bisa dihilangkan di situ ya. Screen notch-nya bisa hilang di sini. Kemudian ya full screen mode-nya juga ada di situ. Saya akan balik lagi ke pakai notch aja, biar mungkin lebih kayak yang itu satu ya, yang dicontek banyak orang ini. Kemudian apa ini? Ada second space tersedia di sini juga seperti biasa. Baterai dan performance, kita bisa setting baterai, setting aplikasi-aplikasi di situ. Storage-nya bisa kelihatan 128 GB ya, storage-nya ya, bener ya, saya nggak bohong.
Kemudian ini additional settingsnya, ada standar lah, ada quick pause segala macam ada di sini. Isinya masih Mi sekali ya, karena ini memang by Xiaomi. Ini agak beda sama Black Shark yang ada di luar Xiaomi, ini ada di dalam Xiaomi. Kemudian ini ada sistem apps, installed apps, dual apps ada di sini, of course sama seperti Xiaomi yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke menu ini, menu kameranya. Ini ada foto. Kemudian kalau kita geser di foto ini ada HDR-nya, kita bisa pilih mau auto, on atau off. Kemudian ada pilihan buat flash-nya sama. Ini kalau torch itu berarti jadi lampu ya. Kemudian ini ada pilihan preset ya, jarang dipakai lah kalau preset. Kemudian kita masuk dalam sini. Nah, ini ada timer, ada tilt shift, ada straighten, group selfie, beautify. Kita masuk ke settingnya buat kamera biasa ya. Focus and shoot segala macam, ini lumayan nih, lengkap settingannya. Saya cukup suka dengan kelengkapannya di sini. Itu buat di foto. Portrait ini adalah untuk foto dengan bokeh, ada blurnya di belakang. Tentu tidak pakai tele ya, tapi udah oke lah, blurnya lumayan oke kayaknya tadi saya coba, tapi belum pantas buat kita pasang di sini. Kemudian dia ada square di sini. Kelihatan banget bahwa ini kekinian sekali ya, square berarti cocok buat Instagram banget itu ya. Panorama, ini buat yang biasa panorama ditarik begitu. Kemudian ada manual mode. Di manual mode kita bisa pilih white balance-nya mau yang seperti apa. Ini bisa berubah-berubah tuh warnanya jadinya ya. Ini buat nuansa warnanya. Balikin ke auto. Kemudian ini ada fokus. Fokusnya bisa manual di situ. Terus ada shutter speed 1/1000 paling tinggi 1/1000 detik sampai dengan 32 detik. Bagus ini, lumayan panjang ya. Kemudian ada ISO-nya mulai dari 100 sampai 3200. Lumayan tinggi ya. Oke, itu di manual. Sayangnya di mode manualnya kita nggak bisa masuk langsung ke video. Jadi biasanya video kita bikin di mode manual kalau kita mau pakai handphone. Karena biar lebih konstan gitu. Sayangnya di manual kita nggak bisa masuk mode video, tapi nggak ada masalah. Karena umumnya orang juga jarang ada yang bikin video di mode manual. Tadi portrait kita lihat foto, kita geser lagi ini video. Nah, ini bagian videonya sekarang, kita bisa lihat pilihan videonya. Ada time lapse ya. Sama ada slow motion. Jadi slow motion di sini. Ya, ini tapi bukan yang 960 ya. Jangan berharap terlalu banyak, bukan yang 960. Oke, masuk dalam setting videonya, kita bisa lihat video quality-nya. Ini ada Full HD 1080p itu yang default. Kemudian ada pilihan dua aja. Kita bisa ke 720p atau ke Ultra HD 4K. Udah. Itu 4K 30, padahal 845 sebenarnya sanggup ke 4K 60, tapi udahlah, siapa yang pakai juga gitu ya. Yang disayangkan buat kami adalah nggak ada Full HD 1080p yang 60 fps, itu nggak ada, tapi HD 720-nya ada. Tapi dengan harga segini ya sudahlah, saya sih terima-terima aja. Ini lumayan lengkap opsi-opsinya, bahkan video encoder kita bisa pilih mau H264 atau H265. Video, nah ini yang lucu nih, saya baru pertama kali lihat ada short video di sini. Nah, short video ini kalau misalnya kita coba bikin short video di sini, lihat di bagian atas ya, itu langsung ada tanda dari 10 detik. Ini bener-bener buat IG story, buat Instagram story banget ini ya. Tuh, jadi langsung siap buat Instagram story, karena kadang-kadang kan kalau pakai langsung dari aplikasinya kurang pas gitu, jadi masih mending langsung dibuat dulu Instagram story-nya. Cuma yang repot kadang-kadang memang kalau kita mau bikin sendiri adalah kita harus ngelihat timer bener-bener udah berapa detik. Sementara dengan ini udah dikunci di 10 detik aja, jadi langsung siap buat IG story. Sangat menarik sekali. Oke, sekarang selfie. Saya nggak mau kasih lihat saya, boleh nggak ya? Oke, sip. Balik selfie. Hai. Enak nggak ngeliat gua 2 biji di sini? Iya, short. Ini video selfie sama sih, ada video juga di situ, ada foto juga di situ, ada portrait, square juga ada, panorama juga ada, manual. Oh sorry, ini manual sudah balik lagi ke sana ya. Berarti panorama manual nggak ada dan panorama nggak ada, adanya cuma sampai segitu aja. Oke. Menu sampai di situ saya rasa nggak usah terlalu detail lagi, nanti kita akan lihat lebih lanjut minggu depan. Tapi saya mau kasih lihat hasil pengujiannya. Ini yang sangat menarik. Kita sempat menguji, kita pertama kali pegang langsung, kita tes di sini ya. Antutu of course.
kita akan tes, kita tes kalau bisa lihat Antutu skornya dibandingkan sama smartphone yang pakai 845 yang lain, yang bukan sama-sama, yang flagship, yang harganya bahkan yang harganya di atas ya. Antutunya ngelawan ya, ngegigit Antutunya. Kemudian ada tes ada PC Mark itu juga sama 845, sama-sama kencengnya sama yang lain. Lalu ada GFX. Di GFX juga hasilnya lumayan oke. Walaupun nggak terlalu nekat ya, hasilnya lumayan oke. Cuman saya suka dengan pilihannya di Pocophone ini, nggak jadi terlalu panas gitu untuk GFX. GFX ini ada pengujian yang lumayan panas. Tapi dia nggak terlalu panas dan menghasilkan skor yang lumayan tinggi sih sebetulnya. Coba beda 1 FPS kok sama yang lain. Tinggi skornya. Lalu Geekbench juga sama, tinggi juga Geekbench-nya. Jadi kita belum sempat pakai buat main game, tapi saya udah cukup yakin sekali ini game jalannya sangat kencang sekali, karena pembanding di 845 yang lain adalah pada saat kita main PUBG udah mulus banget. Dan yang saya suka adalah kalau di GFX dia nggak terlalu panas. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini nih, saya kasih lihat ini, kita kasih lihat pakai FLIR ya. Kita kasih lihat ini pada saat pengujian GFX. Panasnya memang lumayan, titik tertinggi ada di kisaran 42 derajat Celcius yang lumayan tinggi, tapi bukan ada di pinggir, jadi adanya di tengah dan cuma satu titik. Bagian lainnya di bagian pinggir-pinggir itu sekitar 29 sampai 30 awal Celcius. Itu sebabnya pada saat dipakai saya coba megang pakai, paling gampang itu pakai GFX, dihidupin terus dipegang seakan-akan main game. Rasanya enak gitu, nggak yang terus ada yang nyelekit panas di sisi-sisinya. Rasanya enak. Ya mungkin itu efek dari liquid coolingnya yang membuat penyebaran panasnya lebih meluas dan nggak ada di titik-titik yang bikin tangan jadi merasa nggak nyaman. Oke. Dari percobaan sekilas ini kita ada sedikit kesimpulan sederhana. Sementara yang kita lihat adalah apa yang kita nggak suka. Satu, bodinya plastik. Biar bagaimanapun ini kalau dikasih lihat ke orang emang akan kelihatan kurang cakep ya. Kemudian sebetulnya bodi plastik ini datang dengan sebuah cover ya, jelly case. Tapi jelly case dipasang di bodi ini ya tetap kurang kelihatan keren. Saya akan sangat menyarankan kalau nanti sudah ada casing yang lebih keren lagi, tutupin aja. Nggak penting, harganya udah murah, kasih yang keren. Bagusan dikit, mahalan dikit, nggak apa-apa. Yang penting performance-nya kan yang di dalam. Itu membuat penampilannya jadi agak kurang menarik. Terus kami suka sekali kalau ada OIS, Optical Image Stabilizer, cuma kayaknya untuk demi menekan harga OIS tidak ada di sini, tapi setidaknya masih ada Electronic Image Stabilizer. Jadi kalau bikin video itu masih bisa stabil. Kemudian resolusi video tadi udah kita bahas, nggak begitu lengkap, tapi lagi-lagi untuk pengguna biasanya sih nggak juga sih. Kita juga shoot di 1080p kok. 1080 30 juga, kita nggak shoot di 4K juga. Apalagi kalau buat having fun aja, buat pakai sehari-hari aja kayaknya sih nggak terlalu penting ya yang lain-lain itu. Satu hal yang saya mungkin agak sedikit komplain adalah tidak ada earphone ya. Dia ada FM radionya di dalam, tapi nggak disediakan earphone dalam kotak ini. Kotak ini hanya isinya cuma charger, kabelnya, terus untuk buka tray-nya. Tapi nggak ada earphone-nya, jadi radio FM-nya nggak bisa hidup. Dengan harga segini, gimana? Mau protes? Beli aja earphone yang lain. Nggak ada masalah harusnya ya. Cari yang lebih enak, banyak yang lebih enak daripada earphone standar ya. Nah, plus point yang kita suka banget adalah sangat kencang. Pada dasarnya ini salah satu smartphone paling kencang yang ada di lab kami saat ini. Terutama kalau kita lihat harganya, ini sangat kencang untuk harganya. Amat kencang sekali. Infrared kamera ada untuk face detection, untuk face recognition ya. Quick charge 3 lengkap dengan chargernya. Tadinya pertama kali kita lihat ini, oke, pakai Type-C, tapi mungkin nggak dikasih ya chargernya ya, karena untuk motong harga. Tapi masih ada kok. Baterai besar untuk prosesor kelas flagship, tentunya datang dengan quick charge, berarti perkiraan kami ini akan pengisian sekitar di bawah 2 jam masih. Yang saya kelewat tadi adalah speakernya stereo. Jadi
kanan kiri, speakernya sebelah kanan kiri. Nggak cuma satu sisi doang. Sudah hilanglah saat dimana-mana kita nonton film itu sengaja dikebelakangin begini biar suaranya keluar dari belakang gitu. Seakan-akan jadi rata. Nggak usah. Begini aja megangnya sambil nonton. Itu rata suaranya kanan kiri. Ya nggak rata-rata banget tapi lumayan lah. Ada yang ngisi di sebelah kiri gitu ya. Kita masih pernah lihat yang lebih baik, tapi harganya nggak lebih baik. Harganya sudah berkali-kali lipat, paling nggak 2 kali lipat lebih tinggi. Nah, baterai adalah part yang kita suka sekali, bahwa Pocophone memikirkan untuk walaupun di-cut, tapi baterai jangan di-cut. Saya sih nggak ada masalah dengan bodi plastik sebetulnya. Toh, kebanyakan pengguna akan memakai cover di sini. Dan saya cukup yakin begitu ini dijual, covernya akan mulai bermunculan di mana-mana. Nah, sejauh ini impresi kami sangat positif sekali terhadap smartphone yang satu ini. Jadi untuk sementara kami harus bilang hebat Xiaomi untuk bisa menghadirkan si Pocophone. Selamat buat Poco, dan kita ketemu lagi di video berikutnya untuk lihat resultnya setelah kita pakai selama 1 minggu. Bentar. Jadi ini sekarang lagi menuju ke acara launching Pocophone, tapi gue pengen ngasih sedikit ekstra lagi. Satu, tactile feedback-nya itu enak banget. Kemudian JFX ini luar biasa, kita hajar dia pakai JFX Bench, luar biasa panas, tapi baik-baik aja, nggak ada masalah. Kemudian tes baterai ya, tes baterainya luar biasa juga hasilnya. Kita dapat waktu sekitar 15 jam 45 menit dengan PC Mark Work 2. Dimana pesaingnya ya P20 Pro Note 9 itu cuma dapat sekitar 13,5 jam. Kemudian pengisian baterainya butuh 2 jam 10 menit. Lumayan bagus, tapi bukan yang paling hebat memang. Tapi kalau nggak tanpa Quick Charge 3 mungkin lebih lama lagi ya. Kameranya, banyak yang nanya kameranya. Kalau kita pakai model outdoor kamera bagus. Indoor sering berantakan. Ya, nggak ada masalah sih sebetulnya. Nah, saya lihat lagi apa yang saya kelewat. Oke, layarnya Tianma, banyak yang nanyain ya. Saya jawabin aja, tapi tidak berarti ini Tianma yang sama dengan yang waktu itu. Dan ingat selfie-nya bagus banget juga, lumayan bagus. Untuk kelasnya selfie-nya bagus. Nah, soal harga sekarang. Nah, ini nih, harganya untuk versi 664, 6128, dan tipe Kevlar. Oke, kayaknya infonya cukup sampai di sini. Jadi, jaga TV, signing out.